Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari masih Filipi 1 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tokoh-tokoh yang terdapat dalam ayat-ayat ini, yaitu Paulus, Timotius, Tuhan Yesus Kristus, kemudian semua orang kudus. Nah, dalam semua orang kudus itu atau jemaat Filipi itu ada dua kelompok pimpinan yang di sini disebut dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi tokoh berikut adalah penilik jemaat. Tetapi ini bagian dari jemaat, artinya termasuk jemaat, termasuk orang kudus. Di antara jemaat itu ada orang-orang yang khusus memimpin jemaat, diberi karunia untuk memimpin jemaat yang namanya penilik jemaat. Sebenarnya itu orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain, seperti penilik, memang penilik mengunjungi satu tempat yang lain atau bisa mengunjungi orang satu dengan yang lain. Orang satu, orang berikutnya seperti itu juga bisa. Jadi salah satu pimpinan jemaat itu adalah penilik jemaat, dan nanti dalam ayat-ayat di dalam kisah Rasul-Rasul juga di apa namanya saling saling menggantikan kata penatua. Kalau sekarang adalah gembala. Seperti itu. Memang masih ada uh, jemaat yang memakai istilah ini juga, ya. Tapi umumnya gembala lah. Jadi di antara umat Tuhan, di antara jemaat Tuhan ada orang yang khusus dipanggil atau diberi karunia khusus Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara adalah gembala. Kalau demikian, tugasnya adalah menggembalakan, mengunjungi satu jemaat berikutnya untuk digembalakan. Jadi Bapak Gembala itu tugasnya itu mengembangkan, membina kerohanian orang kudus, jemaat, ya seperti itu. Membimbing supaya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak diumbang-ambingkan imannya, semakin lama semakin dewasa secara rohani. Itu salah satu tugas gembala. Nah, untuk menjadi gembala memang panggilan Tuhan. Biasanya kalau sekarang itu orang yang merasa atau mendapat panggilan Tuhan lalu menyiapkan dirinya ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab begitu. Jadi kalau di antara Bapak Ibu Saudara, anak-anak Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk menjadi penilik jemaat atau gembala, silahkan menghubungi Bapak Gembala Saudara atau saudara-saudara yang saudara anggap sebagai orang yang mengerti, supaya bisa menyiapkan dirinya di sekolah teologi. Ada banyak sekolah teologi di Indonesia ini. Nah, kalau saya ditanya sekolah mana yang cocok, mungkin bagi saya
ada sekolah bagus, ya. Ini reklame ini dikira, tapi ini ada sekolah Injili Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta. Itu salah satu sekolah teologi yang menyiapkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi kembali lagi itu panggilan dulu ya. Merasa dipanggil Tuhan, baru menyiapkan diri di sekolah teologi. Biasanya orang-orang masuk di sana itu, sekolah teologi itu sudah punya pengalaman pelayanan di gereja sekitar 2 tahun begitu ya. Jadi orang yang dipanggil Tuhan itu eh, sudah melayani, walaupun mungkin belum sekolah teologi, sudah melayani di gereja setempat masing-masing atau pelayanan di sebuah organisasi Kristen, pelayanan di sana, lalu merasa kurang untuk melakukan tugasnya, lalu sekolah teologi. Begitulah caranya. Nah, jadi kalau ada anak-anak, ibu, cucu-cucu, bapak ibu, silahkan. Kalau yang terpanggil pada Tuhan, silahkan sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab dimanapun yang Bapak tahu, tapi lebih baik tanya dulu dengan gembala Bapak atau pemimpin-pemimpin Kristen yang boleh ditanya, yang mereka punya pengalaman dan mengerti sekolah-sekolah teologi yang cocok untuk anak atau cucu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang terpanggil silahkan. Tapi kalau yang tidak terpanggil, mari kita membantu, menolong supaya gembala kita berfungsi secara maksimal. Nah, cara menolong atau membantu, mendorong, memajukan atau mendukung mungkin dengan finansial, memberi dukungan. Ada aturan di gereja Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tetapi secara pribadi Bapak Ibu juga bisa menolong, memberikan katakanlah memberikan saran, tapi juga memberikan finansial seperti saya katakan tadi, memberikan saran mungkin yang dapat berguna bagi gembala Bapak Ibu supaya semangat dalam pelayanannya. Ya, demikian. Jadi tokoh yang berikutnya itu adalah penilik jemaat. Tokoh kali ini yang kita bicarakan. Mari kita menghargai, mendukung orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi gembala. Baik mendukung dengan saran, dengan finansial, dengan doa, silakan Bapak Ibu Saudara mendukung gembala Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami bersyukur ada banyak orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala kami masing-masing dari saudara kami ini. Kiranya Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin kami semua, mengarahkan kami, menumbuhkan iman kami, supaya kami menjadi dewasa secara rohani, tidak terombang-ambing untuk kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekeliling kami yang banyak, yang bisa menyesatkan iman kami. Kami doakan mereka supaya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dan waktu untuk bisa merenungkan firman-Mu sehingga menyiapkan khotbah-khotbahnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.